Dunia bisnis hari ini bergerak begitu cepat. Setiap detik, data baru tercipta. Setiap hari, keputusan penting harus diambil. Para manajer di perusahaan besar seperti Philips tidak bisa lagi hanya mengandalkan intuisi atau pengalaman semata. Mereka membutuhkan alat bantu yang canggih untuk membedah informasi yang begitu banyak. Disinilah peran sistem pendukung keputusan, atau yang sering kita sebut Decision Support System, menjadi sangat krusial. DSS bukan sekadar program komputer biasa, melainkan sebuah sistem cerdas yang dirancang khusus untuk membantu manusia dalam proses pengambilan keputusan yang rumit dan penuh ketidakpastian. Bayangkan DSS sebagai seorang asisten pribadi yang sangat cerdas bagi seorang manajer. Asisten ini tidak pernah lelah, tidak pernah lupa, dan mampu mengolah data dalam jumlah masif dalam sekejap mata. Sistem ini mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik internal perusahaan seperti data penjualan dan produksi, maupun data eksternal seperti tren pasar dan analisis kompetitor. Setelah data terkumpul, DSS akan menganalisisnya menggunakan berbagai model statistik dan matematis. Tujuannya sederhana, menyajikan informasi yang sudah diolah, relevan, dan mudah dipahami, sehingga manajer bisa melihat gambaran besar dari sebuah masalah dengan lebih jernih dan akurat. Berbeda dengan sistem lain yang mungkin hanya menyajikan laporan data mentah, DSS bersifat interaktif. Artinya, seorang manajer dapat berdialog dengan sistem tersebut. Misalnya, manajer bisa mengajukan pertanyaan seperti, bagaimana jika kita menaikkan harga produk lampu LED sebesar 5%? Apa dampaknya terhadap penjualan di Asia Tenggara? DSS kemudian akan menjalankan simulasi berdasarkan data historis dan model prediksi yang dimilikinya. Hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel, atau ringkasan yang mudah dibaca, memberikan berbagai skenario alternatif untuk dipertimbangkan sebelum keputusan final diambil oleh sang manajer. Pada dasarnya, DSS tidak mengambil alih tugas manajer dalam membuat keputusan. Keputusan akhir tetap berada di tangan manusia, dengan segala pertimbangan nilai, etika, dan pengalamannya. Peran DSS adalah untuk mendukung, bukan menggantikan. Ia memberikan landasan data yang kuat, menyajikan berbagai kemungkinan skenario, dan menyoroti potensi risiko serta peluang yang mungkin terlewatkan jika hanya mengandalkan analisis manual. Dengan dukungan DSS, seorang manajer diberdayakan untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih berbasis data, yang pada akhirnya akan membawa keuntungan bagi seluruh organisasi. Di perusahaan sebesar Philips, yang beroperasi di puluhan negara dengan lini produk yang sangat beragam, mulai dari peralatan kesehatan hingga produk elektronik konsumen, kompleksitas pengambilan keputusan adalah tantangan sehari-hari. Manajer di Philips harus membuat keputusan strategis yang dampaknya bisa terasa secara global. Disinilah DSS memainkan peran vital dalam berbagai aspek operasional dan strategis perusahaan. Sistem ini membantu para manajer untuk menavigasi lautan data yang mereka hadapi setiap hari, mengubahnya menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk kemajuan perusahaan. Salah satu contoh konkret adalah dalam manajemen rantai pasok. Seorang manajer produksi di Philips perlu memutuskan berapa banyak unit produk pencukur jenggot elektrik yang harus diproduksi untuk kuartal berikutnya. Keputusan ini melibatkan banyak sekali variabel, seperti data penjualan dari tahun-tahun sebelumnya, prediksi permintaan pasar di berbagai negara, ketersediaan komponen dari pemasok, hingga biaya produksi dan logistik. DSS akan mengumpulkan semua data ini, menganalisisnya, dan memberikan rekomendasi jumlah produksi yang paling optimal untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko kelebihan atau kekurangan stok barang. Mari kita bayangkan skenario sederhana. Seorang manajer pemasaran di Philips ingin meluncurkan produk lampu pintar Hue terbaru di pasar Indonesia. Sebelum meluncur, ia perlu menentukan strategi harga yang tepat. Dengan menggunakan DSS, manajer tersebut dapat memasukkan berbagai data seperti daya beli masyarakat, harga produk kompetitor, dan biaya kampanye pemasaran. Sistem kemudian akan menjalankan simulasi untuk memprediksi dampak dari berbagai skenario harga. Misalnya, apa yang terjadi jika harga ditetapkan Rp500.000? Bagaimana jika Rp600.000? DSS akan menampilkan proyeksi penjualan dan potensi keuntungan untuk setiap skenario, membantu manajer memilih strategi harga yang paling menjanjikan. Selain itu, DSS juga sangat berguna dalam alokasi sumber daya dan pengembangan produk baru.
Ketika tim riset dan pengembangan Philips memiliki beberapa ide inovasi produk kesehatan, manajer perlu memutuskan proyek mana yang paling layak untuk didanai. DSS dapat membantu menganalisis potensi pasar dari setiap ide, perkiraan biaya pengembangan, hingga proyeksi tingkat pengembalian investasi. Dengan informasi ini, manajer dapat membuat keputusan alokasi anggaran yang lebih objektif dan strategis, memastikan bahwa sumber daya perusahaan diinvestasikan pada proyek-proyek yang memiliki potensi keberhasilan tertinggi dan sejalan dengan visi jangka panjang Philips. Manfaat utama yang dirasakan manajer Philips saat menggunakan DSS sangatlah signifikan. Pertama dan yang paling jelas adalah peningkatan kualitas keputusan. Dengan analisis data yang mendalam dan komprehensif, manajer tidak lagi membuat keputusan berdasarkan firasat atau informasi yang terbatas. Keputusan menjadi lebih berbasis bukti, yang secara langsung mengurangi risiko kesalahan fatal dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan. Hal ini memungkinkan para pemimpin di Philips untuk lebih percaya diri dalam mengambil langkah-langkah strategis, bahkan di tengah kondisi pasar yang sangat dinamis dan penuh ketidakpastian. Kedua, efisiensi waktu menjadi keuntungan besar lainnya. Proses analisis data yang jika dilakukan secara manual bisa memakan waktu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu, kini dapat diselesaikan oleh DSS hanya dalam hitungan menit atau jam. Ini membebaskan waktu manajer dari tugas-tugas analisis data yang repetitif dan membosankan. Waktu berharga tersebut kemudian dapat dialokasikan untuk kegiatan yang lebih strategis, seperti berinteraksi dengan tim, membangun hubungan dengan klien, atau merumuskan visi jangka panjang untuk departemennya. Kecepatan ini juga memungkinkan perusahaan untuk merespons perubahan pasar dengan lebih gesit. Namun, di balik semua manfaat tersebut, implementasi dan penggunaan DSS juga menghadirkan beberapa tantangan yang tidak bisa diabaikan. Salah satu tantangan terbesar adalah kualitas data. Pepatah sampah masuk, sampah keluar sangat berlaku di sini. Jika data yang dimasukkan ke dalam sistem tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak relevan, maka output atau rekomendasi yang dihasilkan oleh DSS juga akan menyesatkan. Oleh karena itu, Philips harus berinvestasi besar dalam memastikan integritas dan kebersihan data di seluruh organisasinya, yang merupakan tugas yang kompleks dan berkelanjutan. Tantangan lainnya datang dari sisi manusia. Beberapa manajer mungkin merasa enggan atau resisten untuk mengadopsi teknologi baru. Mereka mungkin lebih nyaman dengan cara kerja lama, atau merasa terintimidasi oleh kompleksitas sistem. Diperlukan adanya program pelatihan yang efektif dan manajemen perubahan yang baik, untuk memastikan bahwa para manajer tidak hanya tahu cara menggunakan alat tersebut, tetapi juga memahami nilainya, dan percaya pada output yang dihasilkannya. Selain itu, ada risiko ketergantungan yang berlebihan pada sistem, di mana manajer kehilangan kemampuan berpikir kritis, dan hanya mengikuti rekomendasi dari DSS tanpa pertimbangan lebih lanjut. Pada akhirnya, peran DSS di perusahaan modern seperti Philips bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah keniscayaan. Di tengah persaingan global yang semakin ketat dan lanskap bisnis yang terus berubah, kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan berbasis data adalah kunci untuk bertahan dan berkembang. DSS telah membuktikan dirinya sebagai alat yang sangat berharga dalam memberdayakan para manajer untuk mencapai hal tersebut. Sistem ini menjembatani antara intuisi manusia dan kekuatan analisis mesin, menciptakan sebuah sinergi yang kuat untuk pengambilan keputusan yang lebih unggul di semua tingkatan organisasi. Melihat ke depan, peran DSS di Philips dan perusahaan lainnya akan terus berevolusi. Dengan kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan dan machine learning, DSS di masa depan akan menjadi lebih cerdas, lebih prediktif, dan lebih personal. Sistem ini tidak hanya akan memberikan rekomendasi berdasarkan data historis, tetapi juga mampu belajar secara mandiri dari setiap keputusan yang diambil dan hasilnya. Ia bisa secara proaktif mengidentifikasi tren atau anomali yang bahkan tidak terpikirkan oleh manusia, memberikan peringatan dini tentang potensi masalah atau peluang yang akan datang di masa depan. Penting untuk diingat bahwa teknologi, secanggih apapun, tetaplah sebuah alat. Keberhasilan implementasi DSS sangat bergantung pada budaya perusahaan yang mendukung inovasi dan pengambilan keputusan berbasis data. Philips perlu terus berinvestasi tidak hanya pada teknologinya, tetapi juga pada sumber daya manusianya.
pelatihan berkelanjutan, pengembangan keterampilan analitis, dan promosi pola pikir yang terbuka terhadap perubahan adalah fondasi yang akan memastikan bahwa DSS dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong pertumbuhan bisnis dan inovasi yang berkelanjutan. Kesimpulannya, DSS telah mengubah cara manajer di Philips memandang dan menjalankan tugas mereka. Dari sekadar pengelola operasional, mereka bertransformasi menjadi pemimpin strategis yang dipersenjatai dengan wawasan mendalam dari data. Sistem ini bukan lagi sekadar alat pendukung, melainkan mitra strategis dalam menavigasi kompleksitas bisnis abad ke-21. Bagi perusahaan yang ingin tetap relevan dan kompetitif seperti Philips, mengintegrasikan DSS ke dalam inti proses pengambilan keputusan adalah langkah fundamental untuk membangun masa depan yang lebih cerdas, lebih efisien, dan lebih sukses.